Ya, selamat datang di video kedua tentang vektor. Di sini kita akan membahas tentang perkalian skalar dua vektor atau dot product. Nah, di sini kita bisa lihat ada vektor A dan vektor B. Vektor A itu adalah A1i ditambah A2j ditambah A3k dengan koefisiennya adalah A1, A2, dan A3. Dan vektor B adalah B1i ditambah B2j ditambah B3k dengan koefisiennya B1, B2, B3. Maka A kali B dalam perkalian dot product adalah A kali B. Nah, yang dikatakan dot di sini adalah tanda titik yang ada di antara A dan B. Nah, di situ dikatakan dot atau titik. Nah, di sini lanjut aja, maka A dot B sama dengan matriks A dikali panjang matriks B dikali cos alfa. Alfa itu adalah sudut di antara vektor A dengan vektor B. Nah, diperhatikan ya, alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Sehingga kita bisa cari cos dari alfanya. Sudut alfanya kita cari dengan cos alfa sama dengan A dot B atau A kali B dibagikan dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi A dot B. Itu tadi rumusnya adalah di sini kita bisa lihat juga kan itu sudah ditulis sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 dibagi dengan panjang vektor A adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat kemudian dikali dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka A kali B-nya sama dengan 0. Kenapa? Kenapa bisa 0? Karena cos dari tegak lurus itu kan 90 derajat nih. Berarti kan cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Maka perkalian dot produknya A kali B atau A dot B-nya sama dengan 0 juga. Pasti sesuai lah dengan rumus tadi yaitu A kali B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Kalau cos alfanya 90, cos 90 itu 0, maka barang siapa yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya aja gitu kan. Jadi biar lebih paham dan lebih mengerti. Di sini diketahui titik A itu sama dengan di dalam kurung 3, 2, min 1. Lalu titik B dalam kurung adalah 2, 1, 0. Dan titik C dalam kurung min 1, 2, 3. Nah, itu ditanyakan adalah kosinus dari sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Nah, kita kerjakan bersama. Ini adalah soal yang mungkin bisa menjelaskan tentang pembahasan saya tadi. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk bisa menambahkan semangat dari pengajaran ini. Langsung aja masuk ke penjelasannya agar kalian semua mampu lebih jelas lagi untuk mengetahui bagaimana cara perkalian skalar dua vektor atau dot product itu. Langsung aja. Oke, cara menyelesaikan soal tadi itu di sini diketahui titik A itu 32 min 1, titik B-nya 210 dan titik C-nya adalah min 1, 2, 3 ya. Nah, cara menentukan kosinus AB dan AC, kita perhatikan di sini matriks vektor AB itu kita cari dulu vektornya karena di sini masih berupa titik ya, titik A, titik B dan titik C. Maka kita cari dulu vektor AB, vektor AC-nya kita cari terlebih dahulu. Kita cari dulu vektor AB. Nah, cara mencari vektor AB tadi bisa pakai matriks, bisa juga dikurangkan secara langsung ya. Kalau kita pakai matriks berarti ini bisa pakai X, Y, Z, bisa pakai
apa namanya, titiknya ini kita bisa pakai X, Y, Z aja ya, biar lebih ini. Jadi ini X2 dikurang X1, kemudian Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, sama dengan X. Ini karena AB berarti yang kita libatkan adalah ini adalah X1, Y1, Z1, yang ini adalah X2, Y2, Z2 ya. Nah, X2-nya kita perhatikan di sini 2 dikurang 3, kemudian 1 dikurang 2, 0 dikurang min 1, seperti ini. Sehingga hasilnya menjadi min 1 ya, min 1 ini positif 1 ya. Vektor AB-nya menjadi min 1, min 1, 1. Kemudian vektor ini AC. Jadi kita libatkan A sama C-nya ya. Ini juga sama. Kalau kita misalkan C-nya adalah X3, Y3, dan Z3, maka vektor AC menjadi ini rumusnya X3 dikurang ini A-nya 1 ya berarti ya. X1, ini Y3 dikurang Y1, kemudian Z3 dikurang Z1. Nah, kita libatkan saja antara A dengan C. C-nya kita tulis dulu di situ. Min 1 kurangkan 3, 2 kurangkan 2, itu 2 itu kurangkan ini. Kemudian itu 3 dikurang min 1. Sehingga hasilnya ini min 1, min 3, min 4. 2 kurang 2, 0. 3 dikurang min 1, 4. Ya. Nah, rumus dari kosinus AB dan AC. Ya, kalau kita misalkan sudutnya adalah A ya, berarti bertumpunya di titik A. AB dengan AC berarti sudutnya di sudut A. Kita misalkan cos AB dengan AC kita misalkan adalah sudut alfa ya. Cos sudut alfa. Maka cos alfa itu sama dengan AB ini dikali dengan vektor AC dibagi dengan panjang vektor AB dikali dengan panjang vektor AC. Nah, sama dengan AB kali AC, vektor AB dot vektor AC, AB-nya kita masukkan yaitu min 1, min 1, 1 dengan AC-nya adalah min 4, 0, 4 ya, kita bisa kalikannya bisa begini ya, kita tuliskan ini min 1, ini saya tuliskannya ke samping aja karena tidak muat ke atas ya, min 1, min 1,1 dikali dengan min 4, 0,4 dibagi dengan akar dari panjang AB, berarti AB itu yang ini ya, min 1, min 1, 1 itu ya, min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali dengan akar dari panjang vektor AC, AC-nya adalah min 4, 0, 4. Jadi ini min 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya. Sehingga saya tulis di sini ya, sama dengan ini kita kalikan dot produk kayak dot produk ya. Perkalian dot min 1, min 1, 1 itu kita kalikannya begini ya. Nah, seperti ini. Nah, min 1 dengan min 4, min 1 kali min 4 ditambah dengan min 1 dengan 0, min 1 kali 0 ditambah 1 kali 4 dibagi dengan ini akar dari min 1 kuadrat itu 1, min 1 kuadrat 1 lagi, 1 kuadrat juga 1 dikali dengan akar dari min 4 kuadrat itu 16 ditambah 0 kuadrat 0 ditambah 4 kuadrat itu 16. Sehingga ini saya tuliskan di sini ya. Nah, jadi cos alfa sama dengan min 1 kali min 4, min kali min hasilnya
plus ya. Min 1 kali min 4, hasilnya min kali min positif ya, positif 4. Kemudian ditambah min 1 kali 0, kalikan 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 1 kali 4 hasilnya 4. Dibagi dengan akar 1 tambah 1 tambah 1, 3 ya. Kemudian 16 tambah 0 tambah 16, berarti ini 32. Dikali dengan akar 32, sama dengan 4 tambah 4 itu 8. Dibagi dengan akar 3 dikali dengan akar 32, kita sederhanakan jadi 16 kali 2 ya. 16 kali 2 akan 32 ya. 16-nya nanti kita keluarkan. Akar 16 itu adalah gini, saya tulis dulu, akar 3 dikali dengan ini akar 16 itu 4. Akar 2, akar 2-nya tetap ya, yang di dalam kurung di dalam akar ini tetap akar 2-nya, karena akar 2 nggak ada ya. Jadi 8 dibagi dengan 4 akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan 8 dengan 4, kita bagi 4 masing-masing, jadi yang ini dapat 2, yang bawah ini 4 ini jadi 1 ya, dibagi 4, 8 bagi 4 temu 2, 4 bagi 4 temu 1, akar 6. Jadi hasilnya adalah 2 per akar 6. Kalau kita perhatikan di pilihan ganda tadi, itu tidak ada yang 2 per akar 6. Nah, kita sesuaikan, coba kita rasionalkan seperti waktu kelas 1 ya. Mungkin kalian masih ingat cara merasionalkan penyebut, yaitu dengan mengalikan penyebutnya, yaitu akar 6 per akar 6. Sehingga kalau kita kalikan jadi 2 akar 6 per akar 6 kali akar 6 kan akarnya hilang ya. Akar 6 kali akar 6 itu akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Ya kan? Atau akar 6 kuadrat, kuadratnya dihilangkan ditembak dengan akarnya jadi ketemu 6 saja. Jadi kalau kita sederhanakan lagi 2 sama 6 kita bagi jadi 1/3 akar 6. Nah, kalau di pilihan ganda tadi, Nah, itu dia tadi jawaban dari contoh soal yang telah saya berikan tadi. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan, ibunya itu dapat cuma tadi tuh 6. Jadi 2 hasilnya adalah 2 per akar 6. Lalu agar Kalau bisa kita mendapatkan hasil sesuai dengan pilihan ganda tersebut, maka ibunya langsung merasionalkan cara merasionalkan jawaban penyebut, ibu itu tersebut sampai mendapatkan hasil dari soal tersebut, yaitu 1/3 akar 6. Ya, segitu aja penyampaian tentang vektor kali ini untuk kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.